Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Hasnida, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka Pokjar Tebing Tinggi dengan NIM 8782669987. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Restina Situmorang, SPD MPD. Baik, kali ini kita akan melakukan praktek modul 2 tentang simbiosis. Adapun praktek pertama yang akan kita lakukan adalah membahas tentang simbiosis parasitisme. Sehingga tujuan dari melakukan percobaan ini yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Cara yang pertama, dipersiapkan alat dan bahan, yaitu berupa alat tulis. Kemudian lembar pengamatan, ya sudah saya buat lembar pengamatannya. Kemudian lingkungan sekitar. Selanjutnya prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal dan temukan hutan atau kebun terdekat. Kemudian identifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dengan hewan, hewan dengan tumbuhan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Setidaknya temukan 5 hubungan yang terjadi. Setelah menemukan simbiosis parasitisme, selanjutnya tulis ke dalam tabel pengamatan. Kemudian analisis makhluk hidup yang mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Kemudian ditulis jenis keuntungan dan kerugian apa yang terjadi pada hubungan simbiosis parasitisme. Lengkapilah hasil pengamatan pada tabel yang disediakan. Pada hewan kucing, kita akan melihat adanya hubungan simbiosis parasitisme antara kutu dengan kucing. Mari kita saksikan. Biasanya terletak di bagian telinganya. Ini di bagian telinganya selalu ada jenis kutu yang lengket dan menghisap darah. Mana nampak nggak tadi? Pertama, pihak yang dirugikan adalah kucing. Jenis kerugiannya adalah darahnya dihisap. Kemudian pihak yang diuntungkan adalah kutu. Jenis keuntungannya adalah dia mendapatkan makanan dari darah kucing. Saya menemukan lagi simbiosis parasitisme antara tumbuhan dengan tumbuhan yang terjadi pada benalu dan pohon kakao. Ini lihat, ini pohonnya sudah mati. Bisa jadi diakibatkan ini benalu ada di ranting-ranting di bagian itu di atas. Kita saksikan secara bersama, benalunya masih hidup, segar, dan pohonnya sudah mulai mati. Ya, terjadi simbiosis parasitisme antara pohon kakao dan benalu. Pihak yang diuntungkan di situ adalah, ya, pihak yang diuntungkan adalah adalah tumbuhan benalu, dan pihak yang dirugikan adalah pohon kakao. Kutu yang hidup pada daun kurma ini merupakan simbiosis parasitisme di mana kutu diuntungkan dengan menghisap nutrisi pada daun kurma, ya. Kemudian daun kurma mengalami kerugian karena mengalami kekeringan dihisap oleh kutu-kutu tersebut. Pengamatan berikutnya, saya menemukan 2 makhluk hidup hewan yang menumpang di daun pohon terung yang menyebabkan dia menghisap nutrisi pada daun terung sehingga daunnya kuning dan mudah layu dan bolong-bolong. Ini termasuk simbiosis parasitisme karena terung dirugikan dalam hal ini. Pada pengamatan berikutnya, saya menemukan makhluk yang selalu tinggal di pohon cempaka. Ini seperti ini dia kutunya. Di daun. Dia selalu menempel di daun, berarti dia menumpang hidup di daun cempaka yang mengakibatkan daun cempaka bolong-bolong menjadi kekuningan dan rusak. Cempaka adalah inang yang dirugikan dalam hal ini, sedangkan kutu tersebut adalah parasit yang diuntungkan. Kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan pengamatan antara hubungan makhluk satu dengan makhluk hidup lainnya, yaitu simbiosis parasitisme, saya akan menyimpulkannya menjadi 3 bagian. Yang pertama, simbiosis parasitisme adalah hubungan yang tidak seimbang antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, di mana ada satu pihak yang diuntungkan dan ada pihak lain yang dirugikan. Pihak yang diuntungkan ini disebut parasit, sedangkan pihak yang dirugikan biasanya adalah inang, tempat menumpang hidupnya makhluk lain. Dalam percobaan yang telah saya amati tadi, banyak jenis kutu-kutuan yang hidup baik itu di tumbuhan maupun hidup di hewan. Rata-rata kutu ataupun tungau ini merupakan parasit bagi inang yang ditempatinya. Kesimpulan yang kedua yaitu parasit mendapat keuntungan berupa memperoleh makanan dan tempat tinggal dari inangnya. Dan inang mendapatkan kerugian berupa kehilangan nutrisi dan
mengalami kerusakan pada sebagian ataupun keseluruhan tubuh dan sampai pada kerugian terinfeksi penyakit. Kesimpulan yang ketiga, dalam percobaan ini kita bisa memahami lebih lanjut tentang simbiosis parasitisme yang memberikan dampak negatif bagi inang atau makhluk hidup yang ditumpangi oleh parasit.